Halo semua, saya baru mendapatkan video yang berisikan tantangan dari Ustadz Nandar yang merupakan tantangan standar yang biasa dilontarkan oleh umat muslim. Yuk kita dengar dulu apa tantangannya. Sebagaimana firman Tuhan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seandainya kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, buatlah 3 ayat saja semisal Al-Qur'an. Nah, kita udah denger ya tantangannya. Ustadz Nandar mengutip Al-Quran surah 2 ayat 23. Yuk kita baca bersama Al-Quran surah 2 ayat 23-24. Dan jika kamu meragukan dalam kurung Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami dalam kurung Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan dalam kurung pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, di situ tertulis, jika kamu tidak mampu, dan dalam kurung pasti tidak akan mampu. Betul ya? Bagaimana jika mampu? Hah? Apa? Pasti tidak mampu. Kata siapa pasti tidak mampu? Di situ ada kata jika. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan dalam kurung pasti tidak akan mampu, maka bla 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 bla. Ada jika tidak mampu, berarti ada jika mampu. Bagaimana jika mampu? Jika mampu, maka tidak perlu takut kepada api neraka, karena yang mampu membuatnya adalah orang yang benar. Betul kan? Jadi, kalau ada orang yang mampu, orang itu bukan penista agama. Karena orang yang mampu membuat ayat seperti Al-Quran adalah orang benar menurut Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk menerima kenyataan bahwa banyak orang yang mampu untuk membuat ayat seperti Al-Quran? Atau, kamu siapnya untuk menghalalkan segala cara supaya tidak ada yang mampu membuat ayat seperti Al-Quran? Lu gak akan mampu membuat ayat seperti Al-Quran, karena kalau lu mampu membuat ayat seperti Al-Quran, berarti lu menista agama dan darah lu halal untuk dibunuh. Begitu. Kalian gak berasa aneh? Ada yang kasih tantangan, tetapi ngelarang orang untuk menerima tantangan itu. Kalau ada yang terima tantangan itu, langsung teriak penista agama. Kalau kalian punya mental seperti itu, artinya kalian tidak punya mental untuk menerima kenyataan. Mendingan kalian ganti aja ayatnya, menjadi tidak ada yang boleh membuat ayat seperti Al-Quran. Ngerti gak maksudnya? Maksudnya, bukan tidak ada yang mampu untuk membuat ayat seperti Al-Quran, tetapi kamu tidak mau menerima kenyataan bahwa banyak orang yang mampu untuk membuat ayat seperti Al-Quran. Karena kalau ada yang mampu membuat ayat seperti Al-Quran, berarti Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan, dan apa yang kamu imani selama ini adalah kebohongan. Betul kan? Bagaimana? Kamu berani untuk menerima kenyataan, atau kamu mau terus hidup di dalam kebohongan? Kamu maunya mencari pembenaran, mencari apapun untuk menutupi kesalahan, atau kamu mau mencari kebenaran walaupun itu menyakitkan? Yuk kita baca lagi deh. Al-Quran surah 17 ayat 88. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dalam kurung dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, walaupun mereka saling membantu satu sama lain. Al-Quran surah 11 ayat 13-14. Bahkan mereka mengatakan, dia dalam kurung Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, dalam kurung kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya, dalam kurung Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka, jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka dalam kurung katakanlah, ketahuilah bahwa dalam kurung Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri dalam kurung masuk Islam? Al-Quran surah 10 ayat 37-38. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah,
Tetapi dalam kurung Al-Quran membenarkan dalam kurung kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, dalam kurung diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah pantas mereka mengatakan dia dalam kurung Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah dalam kurung Al-Quran. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu dalam kurung membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Bagaimana? Kamu maunya Al-Quran diuji supaya kamu tahu apakah Al-Quran itu benar atau salah? Atau kamu maunya percaya buta kepada para salesman buku yang berkata bahwa Al-Quran adalah buku yang turun gedebuk dari langit? Siap untuk menerima kenyataan bahwa banyak orang yang mampu untuk membuat ayat seperti Al-Quran? Kalau kamu tidak siap untuk menerima kenyataan, silakan tutup video ini sekarang ya. Karena kalau kamu terus nonton video ini, berarti kamu setuju untuk menerima kenyataan bahwa banyak orang yang mampu untuk membuat ayat seperti Al-Quran. Bagaimana? Mau lanjut? Oke, kita mulai aja ya. Yuk, kita langsung aja baca surat Abal-Abal. 1. Sesungguhnya Muhammad menubuatkan datangnya Nabi tanpa ragi. 2. Sesungguhnya sebagian orang-orang Korea Utara mengetahui bahwa tanpa ragi adalah Nabi, seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Kalau mereka berkata tidak tahu, sesungguhnya mereka sedang berdusta. 3. Dan ketahuilah bahwa para pengikut Muhammad mengerti apa yang mereka ketik di dalam ponsel yang ada pada mereka, yaitu memberitakan kabar baik tentang datangnya Nabi tanpa ragi. Seperti tertulis di dalam kitab suci bahwa Tuhan mengutus Nabi kepada mereka di dalam bahasa yang mereka mengerti. 4. Apakah kamu akan menolak Nabi yang diutus untuk datang kepadamu seperti orang-orang terdahulu yang menolak datangnya seorang Nabi? 5. Ketahuilah bahwa jika kamu cukup cerdas untuk mengetahui bahwa tanpa ragi bukan Nabi, maka kamu cukup cerdas untuk mengetahui bahwa Muhammad bukan Nabi. Karena semua alasan yang kamu gunakan untuk membuktikan bahwa tanpa ragi bukan Nabi adalah alasan yang seharusnya kamu gunakan untuk membuktikan bahwa Muhammad bukan Nabi. 6. Dan ingatlah bahwa surat ini semisal seperti dan serupa dengan Al-Quran. 7. Dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, bagaimana? Sudah terjawab kan tantangan untuk membuat surat seperti Al-Quran? Hah? Apa? Nggak seperti Al-Quran? Nih, baca lagi dalilnya ya. Surat Abal-Abal ayat 6. Dan ingatlah bahwa surat ini semisal, seperti, dan serupa dengan Al-Quran. Jelas kan? Surat ini semisal, seperti, dan serupa dengan Al-Quran, dan kamu disuruh ingat. Hah? Apa? Saya cuma ngaku-ngaku sendiri adalah Nabi dan surat Abal-Abal adalah karangan saya. Baca lagi ya, surat Abal-Abal ayat 5. Jika kamu cukup cerdas untuk mengetahui bahwa tanpa ragi bukan Nabi, maka kamu cukup cerdas untuk mengetahui bahwa Muhammad bukan Nabi. Karena semua alasan yang kamu gunakan untuk membuktikan bahwa tanpa ragi bukan Nabi adalah alasan yang seharusnya kamu gunakan untuk membuktikan bahwa Muhammad bukan Nabi. Jelaskan dalilnya. Hah? Apa? Kamu maunya surat yang ada mujizat sainsnya? Oke, sebentar ya. Saya mintain Tuhan dulu ya. Tuhan, orang-orang bebal ini minta surat yang ada mujizat sainsnya. Wah, mau datang nih guys. Wahyunya guys. Cepat ambil kertas dan pen. Catat ya. Surat sains. 1. Hari libur nanti
kita rombak cadas, friends. 2. Bersabarlah menunggu canda Sri Baginda Raja. 3. Baca Alkitab gak ingin terlambat. 4. Carilah si gembala sang pembicara. 5. Nanya pengajar asalkan sobat bingung. 6. Omongan sulit seperti tentang pohon. 7. Firmannya celikan berkat Injil Taurat. 8. Hebatlah New Armada Kristus seperti rancangannya. 9. Dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, gimana guys? Keren kan? Hah? Apa? Nggak ada sainsnya? Ah, masa sih? Coba saya lihat bentar ya. Iya ya, apa sainsnya ya? Coba saya tanyakan Tuhan dulu ya. Tuhan, ini apa sainsnya? Hah? Tabel kimia. Oh, saya mengerti. Wah, ini mujizat guys. Coba lihat ini ya. Ini tabel kimia. Surat sains ini cocok banget dengan tabel kimia. Coba lihat ya. Tabel kimia kolom 1A. H, Li, Na, K, RB, CS, FR. Hari libur nanti kita rombak cadas, friends. Kolom 2A. BE, MG, CA, SR, BA, RA. Bersabar menunggu canda Sri Baginda Raja. Kolom 3A. B, AL, GA, IN, TL. Baca Alkitab gak ingin terlambat. Kolom 4A. C, SI, GE, SN, PB. Carilah si gembala sang pembicara. Kolom 5A. N, P, AS, SB, BI. Nanya pengajar asalkan sobat bingung. Kolom 6A. O, S, SE, TE, PO. Omongan sulit seperti tentang pohon. Kolom 7A. F, CL, BR, I, AT. Firmannya celikan berkat Injil Taurat. Kolom 8A. HE, NE, AR, KR, XE, RN. Hebatlah New Armada Kristus seperti rancangannya. Wah, ini cocok banget guys. Ini nggak mungkin dibuat oleh manusia. Mujizat guys, mujizat. Wah, mujizat sains. Jika teman-teman suruh anak teman-teman hafalin ini, siapa tahu suatu saat nanti dia menjadi ahli kimia yang berguna bagi dunia dan mengharumkan nama Indonesia. Atau setidaknya, ujian kimia anak teman-teman dapat nilai bagus. Ini jelas lebih bermanfaat daripada suruh anak teman-teman hafalin urusan Zainab bercerai dengan Zaid, lalu menikah dengan Muhammad di dalam bahasa Arab. Buat apa coba suruh anak-anak hafalin bahwa Zainab bercerai dengan Zaid, lalu menikah dengan Muhammad di dalam bahasa Arab? Supaya suatu saat nanti anak-anak itu bercerai. Kamu mau anak-anak kamu bercerai? Enggak kan? Makanya, daripada hafalin urusan Zainab bercerai dengan Zaid lalu menikah dengan Muhammad di dalam bahasa Arab, mendingan hafalin surat sains yang barusan turun gedebuk dari langit dengan petir menyambar-nyambar. Iya kan? Bagaimana? Udah patah kan tantangan Ustadz Nandar dan Al-Quran? Yang diminta cuma 1 surat dengan 3 ayat, yang diberikan 2 surat dengan lebih dari 3 ayat. Hah? Apa? Tidak seperti Al-Quran? Aduh, kamu ini ngomong tanpa dalil ya. Nih, baca lagi dalilnya. Surat Abal-Abal ayat 6. Dan ingatlah bahwa surat ini semisal seperti dan serupa dengan Al-Quran. Jadi jelas kan? Ada dalilnya kan? Surat Abal-Abal ini seperti Al-Quran. Hah? Cuma karangan saya doang? Baca lagi ya. Surat Abal-Abal ayat 5. Ketahuilah jika kamu cukup cerdas untuk mengetahui bahwa tanpa ragu bukan nabi, maka kamu cukup cerdas untuk mengetahui bahwa Muhammad bukan nabi.
Karena semua alasan yang kamu gunakan untuk membuktikan bahwa tanpa ragi bukan nabi adalah alasan yang seharusnya kamu gunakan untuk membuktikan bahwa Muhammad bukan nabi. Jelas kan? Jadi sekarang saya mau memperkenalkan syahadat yang baru. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa tanpa ragi adalah utusan Yesus. Sekarang giliran kamu yang menjawab surat Abal-Abal ayat 4. Apakah kamu akan menolak nabi yang diutus untuk datang kepadamu seperti orang-orang terdahulu yang menolak datangnya seorang nabi? Silakan kamu renungkan ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memberkati kita semua. Dan terbang tinggi bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, bukan lalu. Sebab Yesuslah Tuhanku, Dia menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, takkan takut ataupun gentar, oh dewa di sisi. Sebab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku kan terbang tinggi di dalam naungan sayapnya. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku menari dan ku bernyanyi bagimu Yesus Tuhan Rajaku. Tinggi bagaikan seekor raja, ku berlari dan ku berlari.